Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat? Ada yang belum tuntas tidur malamnya? Atau sudah selesai? Atau masih lanjut? Yang tidur tolong dibangunkan dulu. Baik. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin wa hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh anggota Polda Gorontalo, Ta'mir Masjid, para tim media kajian, para penonton yang mengikuti kajian ini secara online. Pada subuh hari ini, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan izin kepada kita untuk menghirup udara segar di pagi hari ini. Dan sholawat serta salam senantiasa kita persembahkan, kita curah limpahkan kepada Habibullah, kekasih Allah wa khaliluh, dan orang yang sangat dicintainya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita bisa bersama beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih ibadah kita dari kitab Al-Mu'tamad. Yang terakhir saya bahas di kajian ini adalah rukun kedua dari solat, yakni membaca takbiratul ihram. Sekarang rukun yang ketiga adalah al-qiyam. Al-qiyam artinya berdiri, berdiri tegak. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumin fid din wad dunya wal akhirah. Al-qiyam huwa intisabul qamah. Berdiri dalam salat itu definisinya adalah berdiri tegak, meluruskan al-qamah. Al-qamah itu tulang punggung. Jadi tulang punggungnya harus lurus, tidak boleh bongkok seperti yang sekarang ini lagi bongkok.
Coba ditegakkan, tegakkan ininya. Coba kepalanya tegak. Nah, tegak seperti yang di depan ini. Lihat, coba pandangan ke depan. Nah, pandangan ke depan, ke depan. Kepalanya tegak seperti ini, seperti orang yang sedang baris berbaris. Anggap saja kalian sedang baris berbaris ini. Nah, seperti itu intisabul qamah. Tulang punggungnya harus rata, ya, kepalanya harus rata, ya, jadi tidak bongkok. Wal qiyam fardun minal qadiri alaihi fil faraid fil adai wal i'adati wal qada. Dan berdiri bagi yang mampu ini adalah rukun di dalam solat bagi orang yang masih mampu. Yang sudah tidak mampu berdiri berarti bukan rukun. Jadi berikan keringanan untuk solat duduk, ya. Atau kalau dia mampu berdiri tapi posisinya bongkok. Ada orang berdiri sudah bongkok, tidak bisa lurus, berarti dia berdiri sesuai dengan kemampuan, ya. Orang makin tua makin bongkok. Jadi kalau masih muda begini jangan bongkok-bongkok, nanti tua sebelum waktunya. Nanti kita praktekkan, ya. Dan berdiri bagi yang mampu ini wajib di dalam solat ada qada i'adah. Ada itu artinya adalah solat yang dikerjakan di dalam waktu. Qada solat yang dikerjakan di luar waktu. I'adah adalah solat yang diulang setelah mengerjakan solat yang pertama. Dan berdiri dalam solat wajib bagi setiap orang, orang yang balik, anak kecil, perempuan, laki-laki, ya, muqim, musafir, semuanya wajib solat dengan posisi berdiri. Tapi ini berdiri bagi yang mampu adalah rukun di dalam solat wajib. Sekarang saya mau tanya, kalau duduk, solat duduk dalam solat sunnah boleh tidak? Solat sunnah dikerjakan dengan duduk, boleh tidak? Jangan takut menjawab. Boleh. Kenapa boleh? Kan kalau bilang boleh, kenapa? Tidak boleh, kenapa? Karena yang diwajibkan hanya di solat fardu, solat wajib. Logikanya berarti di solat sunnah tidak wajib. Qabliyah ba'diyah itu wajib atau sunnah? Berarti kalau ada orang yang solat qabliyah ba'diyah duduk, boleh atau tidak? Hah? Tadi barusan dijawab. Solat sunnah boleh tidak dikerjakan duduk? Boleh toh? Berarti qabliyah ba'diyah boleh tidak? Boleh toh? Boleh. Tapi ingat, kalau dia masih mampu duduk, kalau dia masih mampu berdiri, kemudian mengerjakan solat sunnah dengan posisi duduk, maka pahalanya setengah dari yang berdiri. Oke? Baik, sekarang coba dipraktikkan posisi berdiri yang sempurna di dalam solat. Semuanya berdiri. Nah, posisi kayak tadi saja. Iya. Ini bukan posisi solat, ini posisi upacara ini. Bikin soft. Dua soft, bikin dua soft.
bikin 2 soft, yang belakang maju ke depan. Nah, ini 2 soft. Baik. Coba berdiri yang tegap, pandangan ke depan. Oke. Posisi bahu dengan bahu nempel. Kemudian kaki itu sejajar dengan bahu. Jadi dia tidak masuk ke dalam, juga tidak keluar. Ada yang terlalu bakangkan, itu tidak sesuai sunnah. Juga yang terlalu rapat tidak sesuai sunnah. Ada orang badannya besar, kakinya rapat, nanti dia mudah goyang, mudah jatuh. Ada juga orang yang kurus, kakinya lebar, dia buka, bakangkang sekali. Ini juga makruh, tidak sesuai sunnah, karena nanti makan tempat. Ya. Nah, ini rata-rata cocok sesuai dengan lebar bahu. Ya, kakinya sesuai dengan lebar bahu. Kemudian jari-jari kaki itu menghadap ke kiblat, berarti lurus. Nah, persis ini yang pakai sarung orange, itu begitu posisinya. Nah, kiri kanan yang kaos putih dengan kaos abu-abu coba disesuaikan. Kemudian tempelkan. Nah, bagus. Inilah tata cara salat berjamaah, ya. Jadi kaki dengan kaki nempel, bahu dengan bahu nempel. Oke. Kemudian patokan soft lurus adalah apa namanya ini? Tumit. Tumit itu berada di garis karpet. Pasti lurus ini. Tuh kan, lurus. Ya. Jadi yang jadi patokan adalah belakang tumit, bukan ujung jari-jari, karena panjangnya jari-jari tiap orang beda-beda. Ini yang depan sudah rapi, bagus. Yang belakang masih kurang rapi. Ada yang masih melewati batas garis. 1. Ya, oke. Nah, ini baru rapi dia. Taib. Nah, kalau solat posisinya intisabul qamah, ini harus lurus. Ini. Jadi tidak membongkok. Nah, cuma yang lurusnya ini, adapun pandangan tetap ke tempat sujud. Bukan di sini, bukan di sana, tapi tempat sujud. Yang mau dapat taruhkan kepala, itulah apa namanya? Disitulah pandangannya, ya, pandangannya. Baik, silakan duduk. Posisinya tetap begitu, tetap 2 soft. Taib. Perhatikan ke sini. Setelah dia berdiri dan baca Fatihah, toh? Setelah baca Fatihah, dia ruku'. Jika ada orang yang tidak mampu ruku' karena tulang punggungnya yang bermasalah, jadi dia tidak bisa ruku'. Juga dia tidak bisa sujud. Saya mau tanya, apa yang harus dilakukan dalam sholat? Dia sekarang posisinya berdiri. Ruku sujudnya dia lakukan dalam keadaan apa? Kalau dia duduk, memang dia tidak bisa bekas bongkok DP ini, tulang belakang. Katakanlah tulang belakangnya sakit, dia tidak bisa duduk, dia hanya mampu berdiri. Berarti ruku dan sujudnya dia lakukan dengan posisi berdiri, ya. Wa man amkanahu al-qiyam, orang yang hanya mampu berdiri, wa ajiz 'anil ruku'i, dan dia tidak mampu ruku', was sujudi, tidak mampu sujud, li'illatin,
bizahrihi, karena ada sakit tulang punggung, tamna'ul inhina, karena sakitnya itu dia tidak mampu membongkokkan tubuhnya, lazimahul qiyam, dia wajib berdiri, wa ya'ti birruku'i was-sujudi hasbat taqati, dan dia melakukan ruku dan sujud sesuai dengan kemampuan, bin hina'i zuhrihi qadral imkan, dengan memberikan isyarat membungkukkan tubuhnya, atau apa namanya? Iya, membungkukkan tubuhnya sesuai dengan kemampuannya. Fa illam yutiq, kalau dia tidak mampu, hana, ya, raqbatahu wa ra'sahu, raqbatahu wa ra'sahu, wa illa awma ilaihima. Kalau dia tidak mampu secara total dengan membungkukkan posisi seperti ruku pada umumnya, maka dia semampunya saja memberikan isyarat apa, bahunya, ya, dan kepalanya, bahu dengan kepala. Kalau tidak mampu juga, auma ilaihima, maka dia bil ima, dengan isyarat kepala saja. Ruku dan sujud dia lakukan dengan isyarat kepala. Paham sampai sini? Baik, saya minta satu orang untuk mempraktekkan. Siapa yang minta? Siapa yang mau maju? Sama. Saya tunjuk saja yang baris kedua, orang kedua dari sebelah kanan saya. Nah, baik, coba di sini biar penonton bisa lihat. Di sini. Oke, ini maju sedikit. Iya. Coba ditegap kayak tadi. Pandangan ke tempat sujud. Nah. Kemudian takbir. Nah, sekarang mau ruku. Ini ceritanya dia punya penyakit bagian punggung. Jadi dia tidak bisa ruku dan sujud. Apa yang dia lakukan? Satu orang tolong pegang kamera, diarahkan ke sana. Taib. Ini ceritanya dia punya penyakit bagian punggung, tidak bisa ruku secara normal. Tidak bisa ruku secara normal. Tidak bisa sujud juga secara normal. Maka dia memberikan isyarat semampunya. Pokoknya dia ruku semampunya. Kalau mampu hanya coba beberapa derajat saja. Kalau hanya mampu begini, maka dia wajib ruku begini. Ruku sujudnya begini. Kalau memang tidak bisa sama sekali, tegak lagi. Kalau tidak bisa sama sekali seperti itu, maka kepalanya saja yang ditundukkan. Itu ruku. Angkat lagi. Itu i'tidal. Sujud, tunduk lagi. Jadi dia hanya berisyarat pakai kepala saja, ruku dan sujud. Kenapa? Karena ini memang tidak bisa sama sekali. Ini sakit ini. Misalnya ada orang kecelakaan operasi, ya kan? Ini tidak bisa ditundukkan. Taib. Silakan duduk. Makasih. Sekarang adapun orang yang tidak mampu berdiri, kalau tadi tidak bisa duduk, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Jadi dia tidak bisa duduk. Sekarang dia hanya mampu duduk, tidak mampu berdiri. Ya. Dia tidak bisa berdiri. Maka sholatnya apa? Duduk. Sebagaimana Nabi sabdakan, "Sholli qa'iman
fa illam tastati' fa qa'idan. Solatlah dengan posisi berdiri, kalau tidak mampu maka silakan duduk. Sekarang posisi duduk dalam solat seperti apa? Nah, kita mau praktek lagi ini. Ya. Tapi Ustaz, apakah orang yang sakit kemudian mengerjakan solat dengan posisi duduk karena tidak mampu lagi berdiri, masuk pada hadis tadi bahwa pahalanya cuma setengah dari orang berdiri? Jawabannya tidak. Karena dia solat dengan posisi duduk disebabkan ketidakmampuan. Jadi pahalanya sama dengan orang yang berdiri. Yang beda dalam hadis itu adalah masih mampu berdiri, kemudian solat sunnahnya duduk. Ya. Sekarang wa yashmalul ajzu adamal imkani 'anil wuquf. Ya, juga ketidakmampuan itu mencakup tidak mampu berdiri. Wal khaufu minal halaki awil gharaq, termasuk takut dari tenggelam. Bagi nelayan yang dia hanya pakai perahu kecil, sampan kecil, kalau dia solat berdiri khawatir nanti perahunya kebalik. Berarti walaupun dia masih mampu berdiri, solatnya diperkenankan duduk karena keadaan. Tapi sekarang bagaimana tata cara posisi solat dengan posisi duduk? Satu lagi saya minta maju ke depan. Tapi sebelum maju saya jelaskan. Kalau dia mampu duduk dengan duduk bersila, maka dia lakukan solat dengan posisi duduk bersila. Jelas? Kalau dia mampu duduk dengan model tahiyat awal, maka dia kerjakan solat dengan posisi model iftirashi, model duduk tahiyat awal. Boleh juga tawarruk, modelnya seperti duduk tasyahud akhir. Boleh juga iqa, ya. Kalau dia misalnya asam uratnya tinggi, dia tidak bisa dengan posisi duduk bersila seperti ini atau kaki terlipat, maka dia boleh solat duduk di atas kursi seperti ini. Ya, seperti ini. Intinya bebas. Ya. Tapi saya minta di antara jamaah ada yang mempraktekkan solat duduk. Ruku dan sujud menggunakan isyarat bil ima. Kita ini dulu ya. Wastahabu fi qu'udil ajiz al-iftirash in amkan. Jadi dianjurkan bagi orang yang solat tidak mampu berdiri kemudian solatnya duduk, maka posisi duduknya al-iftirash, model duduk tahiyat awal kalau memang mampu, in amkanah. Ya. Wa huwa afdal min at-tarabbu' wa ghairihi. Dan solat duduk dengan posisi iftirashi, model duduk tahiyat awal, itu lebih baik daripada tarabbu', daripada bersila. Li'anna al-iftirasha hay'atun masyru'atun fi sholati. Karena iftirashi itu memang modelnya ada di dalam solat. Wal iftirashu afdal min at-tawarruk. Dan iftirashi, model duduk tahiyat awal, lebih baik daripada tawarruk, model duduk tahiyat akhir. Ya.
Bagaimana cara rukuknya? Nanti yang kita praktekkan yang duduk iftirash ya. Yang duduk iftirashi model duduk tahiyat awal. Wa yarka'ul musallil qa'idul ajiz ya. Wa yasjud bi ayyan haniya qa'idan bihaitsu tuhadi jabhatuhu ya, bihaitsu tuhadi jabhatuhu ma qaddama rukbatayhi, wal akmal an tuhadiya mawdi'a sujudihi, wala yusra wad'u kursi aw ghairuhu liyasjuda alaihi. Jadi kalau rukuk bagi orang yang duduk dalam solat, dia berisyarat ayan haniya, membungkukkan tubuhnya, kepala dan tubuhnya dan badannya itu sejajar dengan lutut ya, sejajar dengan lutut. Sempurnanya adalah sejajar dengan tempat sujudnya, sejajar dengan tempat sujudnya. Dan tidak perlu menggunakan kursi atau meja, tidak perlu. Wala yusra' wad'u kursi aw ghairu liyasjuda alaihi. Untuk dia pakai apa namanya? Sujud. Jadi taruh meja di situ atau kursi atau sesuatu yang dia pakai untuk sujud, atau meja belajar lah untuk dia pakai sujud. Tidak perlu. Cukup dengan isyarat itu sudah menggugurkan kewajiban. Wa in ajiz al-musalli 'anil qu'ud lil mashaqqa allati dzakarnaha fil qiyam shalla li janbihi mustaqbilan al-qiblah biwajhihi, mustaqbilan al-qiblata biwajhihi. Kalau dia tidak mampu solat dengan duduk karena memang ketidakmampuan karena sakit, kesulitan, maka dia boleh solat berbaring dengan menghadapkan wajahnya ke kiblat dan berbaringnya miring ke kanan ya. Dimakruhkan kalau miring ke kiri tanpa udzur, kecuali kalau memang tidak mampu ke kanan, berarti ma'dzur, dia diperkenankan untuk baring miring ke kiri. Baik, kita praktekkan dulu. Saya minta yang hitam, yang di belakang, kaos hitam, bukan orang yang hitam, yang kaos hitam. Ya. Di sini biar kelihatan. Oke, salatnya duduk. Model tahiyat awal. Ini jadi ya, teman-teman yang menonton, orang kalau sakit tidak mampu solat berdiri, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepadanya untuk solat dengan posisi duduk. Jadi sakit bukan alasan untuk tidak solat. Duduk yang paling afdal adalah seperti ini, iftirashi namanya ya. Pilihan terakhir itu di kursi. Jangan masih mampu begini baru langsung pilih kursi. Kecuali kalau asam uratnya tinggi, tidak mampu melipat kaki, baru boleh langsung memilih kursi. Taib. Sekarang posisi iftirashi ya. Untuk rukuk dan sujud, ininya badannya dengan kepala yang ditundukkan, tapi sejajar. Kameranya bisa dari samping supaya lebih jelas. Ya. Lagi. Baik. Jadi dengan berisyarat membungkukkan kepala dan punggung sejajar dengan ini, lutut ini. Ini namanya qaddam rukbatayhi. Sejajar dengan ini kepala. Coba. Terlalu berlebihan. Sejajar dengan ini.
Ya. Begini cara rukuknya. Cara rukuknya. Adapun sujud harus lebih dari ini. Oke? Kalau sujud lebih rendah lagi dan sempurnanya sejajar dengan tempat sujud. Berarti masih bisa lagi, coba. Nah, ini sempurnanya seperti ini. Ya, sempurnanya seperti ini. Jelas ya? Ya. Mudah-mudahan juga yang menonton bisa memahami. Jangan dulu berdiri. Jadi wayasjud, dia ruku dan sujud itu dengan membungkukkan bagian punggung dan kepala sejajar, dahinya sejajar dengan permukaan lutut tadi, ya. Wal akmal, dan sempurnanya dahinya antuhadiya maudhi'a sujudihi, sejajar dengan tempat sujud. Itu yang paling sempurna. Dan tidak perlu bawa kursi, tidak perlu pakai kursi di depan sini atau meja untuk dipakai sujud, tidak perlu. Jadi sebagian orang kadang-kadang pakai kursi atau meja untuk dia pakai sujud. Jadi tidak perlu, ya. Sekalian kita kasih tahu sama orang yang mungkin diuji oleh Allah dengan sakit, kemudian solatnya dengan posisi duduk. Termasuk kalau solatnya duduk di kursi, tidak perlu ada meja di depan dia untuk dia pakai sujud dan ruku. Jadi cukup bil ima saja atau bil inhina, ya. Baik, terima kasih. Tapi yang jamaah kajian ini semuanya masih muda, ya. Polisi-polisi muda dan masih kuat berdiri. Cuma kita menjelaskan sama yang menonton, kalau seandainya Allah uji dengan musibah sakit, tidak mampu solat berdiri, maka tetap wajib solat meskipun dengan posisi yang duduk. Taib, muncul pertanyaan, Ustaz, apakah solat yang dikerjakan dengan posisi duduk wajib diulang kalau sudah sembuh? Ya kan? Karena waktu dikerjakan itu tidak sempurna rukunnya. Apakah solatnya wajib diulang? Maka jawabannya tidak wajib diulang. Bayangkan kalau orang sakitnya 20 hari dan semua 20 kali 5 berapa? Berapa? 100 kali solat wajib dia ganti. Begitu dia sembuh, dia wajib ganti. Aduh, memberatkan. Jadi solat yang dikerjakan dengan posisi duduk ketika kita sakit, maka ketika sembuh tidak wajib diulangi. Ada orang-orang yang memang masih mampu berdiri tapi diperkenankan solat duduk. Seperti apa? Nelayan yang perahunya kecil, kalau dia solat berdiri khawatir terbalik perahunya. Orang sakit yang khawatir kalau solat memaksakan diri berdiri akan bertambah sakitnya. Awil khauf li masyaqqatin syadiyah, takut karena kesulitan yang berlebihan. Dauranir ra'si li raqibis safina, bisa pusing bagi orang yang menaiki kapal. Kapal itu kan bergoyang, bergoyang. Jadi kalau dia solat berdiri rasa pusing, khawatir nanti jatuh, bahaya, boleh silakan solatnya duduk. Ya, wa ghairu dzalika mimma yudhibul khusyuk, dan posisi-posisi yang menghilangkan kekhusyuan. Kalau dia solat berdiri hilang khusyuknya, ya kayak tadi gambarannya, maka dia diperkenankan duduk. Kama law khafa raqibus safina minal gharqi fa yusalli qa'idan wa la i'adata alaih. Seperti orang yang penumpang kapal yang takut tenggelam, maka dia solatnya duduk dan tidak wajib mengulang. Itu
garis bawahi, wala i'adata alaih, dan tidak wajib mengulang. Wa man kana bihi salasu baulin law qama sala bauluhu wa in qa'ada lam yasil fa innahu yusalli qa'idan bila i'adah. Ada orang yang sakit, misalnya kalau di perempuan ada istihadah, laki-laki ada salasu baul. Salasu baul itu orang prostat, ya. Orang prostat rata-rata kalau dia solat berdiri, maka ada tetesan kencing yang keluar, ya, itu penyakit. Ibarat keran sudah dikunci rapat, masih ada 1-2 tetes yang keluar, ya. Dia tidak rasa mau kencing, tidak. Cuma tetesan kencing keluar sendiri kalau dia posisinya berdiri. Kalau dia duduk tidak keluar, berarti dia wajib solat dengan posisi duduk. Oke. Kalau tadi solat berdiri, ya, karena tidak mampu ruku dan sujud. Ruku sujudnya dalam posisi berdiri. Sekarang tidak mampu, bukan tidak mampu berdiri. Kalau dia mau berdiri, mau keluar air kencing, ya, tetesan-tetesan kencing. Kalau dia duduk aman, berarti dia solatnya duduk. Yusalli qa'idan bila i'adah wa in qala tabibun thiqatun liman bi'ainihi ma'un. Kalau ada orang yang masih dalam proses penyembuhan, yang disarankan oleh dokter, ya, solatnya misalnya terlentang dalam rangka pengobatan, maka dia kerjakan solat dengan posisi terlentang dan meninggalkan rukun berdiri. Jadi intinya berdiri dalam solat ini bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib berdiri, ya. Dia solat sesuai dengan kemampuan. Mampunya duduk, mampu berbaring, terlentang, ya terlentang. Wa man amkanahu al-qiyamu munfaridan bila masyaqqa wa lam yumkinhu dhalika fi jama'ah illa bi ay yusalli ba'daha qa'idan fal afdal al-infirad. Kalau ada orang yang bisa solat berdiri sempurna tanpa kesulitan dengan solat sendiri, jadi kalau dia solat sendiri, dia bisa sempurna berdirinya. Kalau dia berjamaah, hanya mampu berdiri sebagian, duduknya sebagian. Kira-kira dia pilih mana? Solat sendiri atau solat jamaah? Jawabannya solat sendiri. Kenapa? Karena kalau solat sendiri dia sempurna. Kalau solat jamaah, mungkin karena imamnya kelamaan, ya dia sebagiannya duduk, sebagiannya berdiri. Berarti kan tidak sempurna berdirinya. Maka dia pilih solat sendiri ketimbang solat berjamaah yang sebagiannya duduk, sebagiannya berdiri. Wa tasihhu ma'al jama'ati wa in qa'ada fi ba'dihha. Tapi kalau dia memilih solat berjamaah, kemudian sebagiannya dia kerjakan berdiri, sebagiannya duduk, maka tetap sah solatnya. Tadi itu cuma dalam rangka pilihan, bukan sah atau tidak sah, tapi afdol dengan tidak afdol dan lebih afdol. Afdol dan lebih afdol, bukan sah tidak sah. Misalnya kalau dia sholat berjamaah, sebagiannya duduk, sebagian berdiri, tidak sah. Kalau sholat sendiri di rumah sah. Itu bukan begitu pilihannya. Lebih afdol dia pilih sendiri karena sempurna berdirinya. Tapi kalaupun seandainya dia kerjakan berjamaah, sebagiannya duduk, sebagiannya berdiri, maka solatnya tetap sah. Wa in khafa qasdal aduwi bis salati qa'iman shalla qa'idan bila i'adah. Kalau dia takut dengan solat berdiri itu dapat serangan dari musuh, ya, misalnya kalau dia berdiri kelihatan oleh musuh, dia takut kalau lagi solat berdiri ketahuan sama musuh diserang. Ya, dengan duduk dia lebih aman, tidak kelihatan, maka solatnya duduk. Ini konteksnya misalnya dalam perang, maka dia solatnya duduk dan tidak wajib mengulang solatnya. Walau qadara al-musalli 'ala al-qiyam fi ba'di salatihi
wa ajiza 'anil baqi yajibu al-qiyam fi ma amkanahu wa qa'ada fi ma la yumkinuhu wa sahhat salatuhu. Kalau ada orang yang salat hanya mampu sebagian berdiri, sebagiannya duduk, maka dia kerjakan dengan posisi seperti itu. Contoh, sebagian orang-orang di masjid saya lihat ada orang yang salat itu sebasa dia kursi di tempat ini kan, dia kursi begitu. Jadi waktu Fatihah dia masih berdiri, ketika ruku dia duduk. Berarti kan sebagiannya berdiri, sebagian duduk. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Dan sholatnya sah. Ya, karena bisa jadi kalau dia paksa berdiri nanti dia roboh. Ya kan, dia sudah sakit dan tidak mampu berdiri seutuhnya. Berarti sholatnya dikerjakan sebagiannya duduk, sebagiannya berdiri. Itu sholatnya sah. Cuma jangan poli masih mampu berdiri baru sampai pilih duduk. Contoh misalnya, ada orang dari rumah naik motor ke masjid, naik motor dari parkiran ke dalam masjid, jalan menunggu iqamah berdiri, masih bercerita ini berdiri menunggu iqamah. Giliran sholat so duduk. Ini bermasalah. Ya, saya yakin dia masih mampu berdiri. Buktinya waktu menunggu qomat dia berdiri, cerita-cerita dengan orang. Dari parkiran dia jalan, jangankan berdiri, dia jalan bisa. Tapi kenapa ketika iqamah sholat duduk? Nah, saran saya, Anda ketika takbiratul ihram posisinya tetap berdiri. Al-Fatihah usahakan tetap berdiri. Seandainya dalam pertengahan Al-Fatihah sudah tidak mampu, maka baru silakan duduk. Berarti sebagiannya dikerjakan berdiri, sebagiannya duduk. Nah, itu sholatnya sah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, terima kasih Pak Farid yang sudah mendoakan. Orang yang lagi perawatan di rumah sakit kemudian pakai kateter, ya, bagaimana sholatnya? Sementara kateter ini ada najis, ada kencing. Ya, sholat sesuai dengan keadaan yang saat ini dia alami. Jadi dia berwudu kalau memang mampu berwudu. Kalau tidak mampu berwudu karena sakit, maka tayamum. Tidak mampu tayamum sendiri, ditayamumkan oleh keluarganya. Dia yang pasang niat kemudian dibantu tayamumkan oleh keluarganya. Adapun sholat dengan terpasang kateter. Ya, tidak boleh karena alasan tersambung dengan kateter tidak mau sholat. Ya, Ustaz, katanya salah satu syarat sah solat adalah suci, toharatu minan najasa, suci dari najis. Ya, dalam keadaan ente normal. Kalau ente tidak normal, ada najis, tetap solat. Tidak boleh karena najis itu kemudian jadi alasan tidak mau solat. Nah, solatnya dalam rangka memuliakan waktu solat atau menghormati waktu solat. Nanti kalau sudah sehat, ya cicil saja berapa solat itu dikerjakan dengan pasang kateter. Misalnya ada 10 solat, 10 kali solat dikerjakan dengan terpasang kateter, ada najis, ya kan? Maka 10 solat itu tinggal diganti saja kapan saja. Tidak harus berurutan, tidak harus sesuai dengan waktu solat tertentu, tidak. Kapan saja dia boleh mengqadha atau mengiadah, bukan mengqadha, mengiadah, mengulang sholatnya. Karena yang kemarin itu sholat hanya dalam rangka menghormati waktu. Syarat sah sholat tidak terpenuhi seutuhnya. Macam orang yang sholat di pesawat itu. Sholat di pesawat itu karena pesawatnya tidak menghadap ke kiblat, berarti yang sholat juga tidak menghadap ke kiblat. Berarti sholatnya dalam pesawat itu cuma menghormati waktu. Ya, begitu dia tiba di tempat tujuan, dia wajib mengulangi sholatnya. Ya Ustaz, untung-untungan dia sholat di pesawat, ya kan?
dan berat sekali bagi dia mengulang. Sudah, daripada tidak sholat, yang penting sesolat di pesawat. Karena sebagian mazhab mengatakan kalau sudah sholat di pesawat tidak wajib mengulang, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Taib, ada lagi dari anggota lain? Pertanyaannya kapan mau selesai kajian Ustaz? Ada yang terkait dengan ini Ustaz. Jika kita mau berkurban, Iya. kan kita dilarang untuk memotong kuku, memotong rambut. Cukur bulu, Sedangkan kita ini kan anggota Polri, kalau 1 minggu tidak cukur. cukur, dia mempengaruhi sikap papan anggota Polri. Gimana? Baik, memang disunnahkan untuk tidak mencukur bulu, memotong kuku, dan memotong rambut. Baik bulu yang kelihatan yang tidak kelihatan itu tidak dianjurkan dulu untuk dicukur. Jadi tahan sampai si pekurban itu menyembelih hewan kurbannya. Itu sunnah, tidak wajib. Dan bagi yang terpaksa memotong kuku karena alasan-alasan tertentu, tidak melanggar hukum, tidak berdosa, dan sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan kurbannya. Apalagi ini dalam konteks kewajiban, wajib memelihara penampilan sebagai anggota Polri. Tidak boleh ada jenggot, tidak boleh ada kumis tiap minggu, ya. Cuma saya punya solusi. Misalnya malam nanti sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, di hari itu, di penghujung hari, misalnya ba'da asar, dia cukur semuanya supaya masih bisa bertahan selama 10 hari. Begitu kurban di pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah, habis kurban dia cukur lagi. Mungkin itu solusinya, begitu. Tapi kalau tidak sampai 10 hari sudah tumbuh sekali dan diperintahkan oleh pimpinan harus dicukur, ya taati pimpinan. Taati pimpinan, karena itu adalah kewajiban, begitu. Nah, jadi pertanyaan ini menjadi kesempatan bagi saya menjelaskan kepada orang-orang yang terlalu khawatir. Oh, tidak boleh nanti kurbannya tidak sah. Ini sama sekali tidak pengaruh pada keabsahan kurban. Bahkan seandainya saya tidak punya alasan kayak Pak Yusuf yang aturan Polri-nya harus cukur jenggot atau potong rambut, tidak boleh panjang-panjang, saya tidak ada alasan itu. Dan saya sengaja memotong, saya sengaja mencukur. Apakah saya berdosa? Sama sekali tidak berdosa. Cuma saya kehilangan pahala sunnah. Kehilangan pahala sunnah. Ya. Jadi hukum bisa berubah sesuai dengan keadaan. Karena tadi ada alasan, ada uzur, ya bisa jadi tidak menjadi makruh. Taib. Ada lagi? Ya, cukup ya, insyaallah. 1 jam kajian telah berlangsung. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Ya, alhamdulillah bisa jumpa lagi setelah dua pekan berturut-turut tidak jumpa karena ada penyambutan RI 1 ya. Ya. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih anggota lain yang hadir, dan mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada penonton yang sudah membagikan, Pak Farid Pomontolo yang sudah mendoakan. Kita tutup dengan dan kita paripurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.